Halo anak-anak ibu yang manis, selamat pagi. Mana semangatnya? Iya, semangat pagi, 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 pagi. Anak Tuhan luar biasa. Nah, anak-anak masih tetap semangat ya belajarnya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar kita di pagi hari yang indah ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu. 2. Siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada. 3. Siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibaca. 4. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, semangat belajarnya hari ini ya. Anak-anak yang hebat, tidak terasa ya kita masuk di tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, sekarang yuk kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, anak-anak, ini tadi gambar siapa tadi ya? Iya, Beni dan Tiur yang sedang bermain perahu kertas. Sedangkan ini, iya, Udin ya. Udin, Beni, dan teman-temannya bermain sepak bola. Masih banyak permainan yang dimainkan oleh Beni dan teman-temannya ketika liburan. Nah, selain berolahraga bersama, Beni dan teman-teman beserta ibu guru juga pergi berwisata. Nah, mereka sangat gembira karena mereka boleh berkumpul, boleh pergi berwisata bersama ibu guru dan teman-temannya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat cerita yang ada di subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, anak-anak, Beni dan kakaknya Tiur ini sama seperti anak-anak. Mereka anak yang rajin. Anak-anak juga anak yang rajin. Mereka mau membantu ayah dan ibunya di rumah. Anak-anak juga ya harus mau membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Nah, setelah mereka membantu ayah dan ibu, Beni dan kakaknya bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, anak-anak, siapa yang pernah membuat perahu kertas? Iya, mantap anak ibu. Pasti ada yang sudah pernah ya. Mungkin waktu di TK atau juga di rumah dibuatkan oleh papa mamanya, dibuatkan oleh abang atau saudaranya. Nah, anak-anak, ketika bermain, Beni dan Tiur itu sambil bernyanyi. Mereka bernyanyi dengan riang. Iya, mereka menyanyikan lagu Berdayung ciptaan Ateh Mahmud. Nah, anak-anak,
Yuk kita bernyanyi bersama Beni dan Tiur, bernyanyi lagu Berdayung. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ya apa isi lagu yang tadi kita nyanyikan? Iya, lagu tersebut menceritakan tentang perahu. Nah, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Iya, anak-anak, kita kalau bernyanyi itu tidak boleh suaranya berteriak-teriak. Ya, kita harus membaca nadanya, notnya panjang pendek, nada. Tidak sama seperti kita berbicara, berteriak atau membaca. Nah, anak-anak, ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi beraturan disebut nada. Ada nada panjang dan ada nada pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Nah, sekarang kita perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, anak-anak, tadi dikatakan panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Ya. Nah, ada nada 2 ketuk. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini ada angka ya. Nah, angka ini kalau dia di dalam kita bernyanyi, ini adalah namanya not ya. Nah, kalau di belakang angka itu ada titik, maka itu jumlah nadanya ada 2 ketuk. Nah, kenapa bisa 2 ketuk? Titik ini nilainya 1 ketuk. Nah, ada 1 buah titik di belakangnya, berarti nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Menyanyinya juga agak dipanjangkan 1 ketuk. Bisa ya anak-anak? Sekali lagi Ibu jelaskan. Nah, kalau ada titik di belakang angka, berarti itu nadanya 2 ketuk. Karena titik itu nilainya 1 ketuk. Angkanya 1 ketuk. Jadi 1 ketuk tambah 1 ketuk
sama dengan 2 ketuk. Lalu yang berikutnya nada 1 ketuk. Nah, kalau nada 1 ketuk ini angka biasa saja, tidak ada titik di belakang angka. Lalu angka 0. Ya, angka 0 itu nilainya 1 ketuk. Ya, anak-anak. Nah, tidak memiliki titik atau garis di atasnya ya anak-anak kalau dia yang 1 ketuk. Nah, ini dia simbolnya ya, tandanya. Tanda lingkaran ini untuk nada 2 ketuk. Sedangkan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, sekarang coba kita sama-sama belajar ya. Nah, ini di sini ada atau nada dari lagu Berdayung tadi. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada angka 3, ada titik. Nah, 3 ini nilainya 1 ketuk. Titik ini 1 ketuk. Berarti jumlahnya berapa ketuk? Iya, 2 ketuk. Nah, kalau 2 ketuk berarti tanda lingkaran. Nah, sekarang ke angka 2. Nah, angka 2 ini ada tidak ya titik di belakang? Tidak, maka nilainya 1 ketuk nadanya. Nah, kalau dia 1 ketuk berarti tandanya setengah lingkaran. Nah, begitu juga yang ini. 1, 2, 3. Ini ya, yang ini dia tidak ada titik di belakang, maka nadanya 1 ketuk. Tandanya setengah lingkaran. Ya. Nah, setengah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, sini ada 2. Ada titik di belakang. Berarti ini berapa ketuk ya nadanya? Iya, very good anak ibu. 2 ketuk nadanya. Berarti tandanya tanda lingkaran. Nah, sekarang 3. Ada tidak titik di belakangnya? Tidak, berarti nadanya 1 ketuk. Nah, yang kedua ada titik, berarti 2 ketuk. Nah, kalau dia 0 itu nadanya 1 ketuk. Nah, sekarang kita perhatikan baris yang kedua. Ini sama saja ya anak-anak. Ya, 2 lalu titik, berarti nadanya 2 ketuk, tandanya lingkaran. Lalu di sini angka 1. Oke, pintar anak ibu, 1 ketuk. Nah, lihat di sini 7 ya. Angka 7 ini ya, ada titik di bawah. Nah, titik yang di bawah ini bukan berarti itu nada 1 ketuk, tidak. Nah, ini tetap nilainya 1 ketuk. Berarti tandanya setengah lingkaran. Sama juga ini. Oke, pintar anak ibu. Nah, sekarang ke sini. Iya, siapa yang tahu ya? Berapa nilainya? Iya, very good. Berarti nadanya 2 ketuk. Tandanya yang mana? Iya, lingkaran. Ini 4. Oh iya, 1 ketuk setengah lingkaran. Lalu lingkaran dan setengah. Nah, sekali lagi ya anak-anak, kalau dia nadanya 2 ketuk itu berarti di belakang angka notnya itu ya ada titik, itu 2 ketuk, tandanya nanti lingkaran. Nah, kalau dia tidak ada titik di belakang berarti nadanya 1 ketuk, tandanya setengah lingkaran. Nah, 0 juga itu 1 ketuk, tandanya setengah lingkaran. Bisa ya anak-anak, nanti latihan di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membaca. Nah, Beni sangat senang bermain perahu kertas.
Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, ini masih menceritakan tentang permainan perahu kertas. Nah, nanti anak-anak tugasnya di rumah anak-anak membuat perahu kertas ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh anak-anak buat air di dalam baskom atau mangkuk, lalu letakkanlah perahunya di dalam baskom yang sudah berisi air. Nah, lalu tugas selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak membaca tadi teks bermain perahu kertas, anak-anak menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Nanti tulisannya yang rapi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah penjumlahan berulang ke bentuk perkalian berdasarkan gambar. Nah, Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi ini perahu si Beni, ini perahu Tiur, ini perahu Ayah. Nah, anak-anak, ini kita buat dulu ke penjumlahan berulang. Nah, lihat berapa jumlah perahu yang terdapat dalam kotak ini atau kumpulan bendanya ini. Iya, ada 2. Punya si Tiur juga ada 2, punya Ayah ada 2. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 6. Nah, penjumlahan ini mau kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, cara gampangnya ya, nanti angka yang di depan atau titik yang di depan ini untuk jumlah kotak atau jumlah kumpulan benda. Lalu nanti titik yang kedua atau angka kedua untuk isi atau jumlah benda yang ada dalam setiap kotak. Nah, lalu ini angka yang terakhir itu adalah jumlahnya setelah semua digabungkan. Nah, penjumlahan tadi kan kita ubah ke bentuk perkalian. Maka di sini bentuknya perkalian. Nah, sekarang sama-sama yuk kita hitung. Ada berapa jumlah kotaknya? Ini ya, atau kumpulan bendanya. 1, 2, 3. Maka kita tulis di sini 3. Nah, penjumlahan berulang itu kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, lalu selanjutnya kita lihat berapa jumlah benda dalam setiap kotak. Iya, ada 2. Maka kita tulis 2. Lalu hasilnya berapa? Iya, ini ya, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Kita pindahkan ke sini. Berarti jadinya dapat ditulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada kumpulan benda. Ya, yuk kita hitung ada berapa jumlah kumpulan bendanya. Nah, kalau dibilang jumlah kumpulan benda, berarti itu sama dengan jumlah kotaknya. Nanti bisa juga kotak diganti dengan misalnya plastik atau apapun itu. Ya, jumlah kumpulan benda, kita hitung yuk. Ada berapa jumlah kotaknya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
ada 5 kotak ya. Ada 5 kotak. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa jumlah benda dalam setiap kotak. Yuk, sekarang kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Nah, di kotak pertama jumlah bendanya ada di 3. Yuk, sekarang kita ke kotak kedua. 1, 2, 3. Iya, ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kotak yang terakhir 1, 2, 3. Nah, lalu kita jumlahkan. 3 ditambah 3 berapa ya? Oke, jempol 6. Lalu 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3, yuk dihitung bersama-sama. 9, 10, 11, 12. 12 ditambah 3, yuk kita hitung lagi nak. 12, 13, 14, 15. Nah, lalu penjumlahan berulang ini kita ubah ke bentuk perkalian. Ya, caranya tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak hitung berapa tadi jumlah kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka kita tulis di sini, di titik yang depan ini adalah 5. Nah, penjumlahan berulang ini kita ubah ke perkalian. Titik yang kedua ini itu untuk menunjukkan jumlah setiap benda yang terdapat dalam kotak tersebut. Ada berapa tadi jumlahnya? Iya, 3. Lalu kita tulis 3. Nah, terus hasil yang di sini tadi berapa? 15. Kita pindahkan. Nah, jadi kalau dibaca atau ditulis 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, nanti anak-anak kerjakan yang di buku siswa ya, sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak jempol, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti anak-anak pelajari lagi di rumah. Ingat, semua tugas-tugas dikerjakan dengan rapi, dengan tulisan yang bisa Ibu baca. Jangan tulisan sembarangan ya. Tulis yang rapi, jawaban yang benar. Ya. Oke, selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.